Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita masuk pada pembahasan terakhir tentang tata surya, yang mana materi ini ada pada bagian bab 6, materi terakhir di semester 2. Pada buku paket kalian bisa lihat ya, di materi bab 6 tentang tata surya. Sesuai dengan janji Bapak, hari ini kita akan bahas satu persatu Bapak bimbing, yang mana ini juga merupakan kisi-kisi sebelum kalian menghadapi ulangan harian bab 6. Tolong diperhatikan dengan saksama. Tata surya ya. Oke, di sini pada halaman-halaman awal kita langsung saja mempelajari tentang sistem tata surya. Oke, sistem tata surya. Oke. Pada awal tahun 1600-an, Johannes Kepler, seorang ahli matematik dari Jerman, mulai mempelajari orbit planet-planet. Ia menemukan bahwa bentuk orbit planet tidak melingkar, tetapi berbentuk oval atau elips. Jadi, planet-planet yang ada di tata surya, dia mengorbit dengan bentuk oval atau elips, bukan melingkar ya. Ini bisa kalian baca di halaman 150. Oke. Nah, pada halaman ini juga ada tabel rata-rata kecepatan orbital planet dalam tata surya. Oke. Ini kecepatannya mengorbit ya dalam satuan kilometer per sekon. Nah, sebelah sini bisa kalian lihat adalah nama-nama planet. Ini bisa kalian baca, kalian hafal planet yang dekat dengan matahari dari nomor 1. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ini yang paling dekat dengan matahari, ini yang paling jauh dari matahari. Oke. Lanjut ke halaman berikutnya, kita akan berkenalan dengan matahari. Mungkin kalian sudah tahu ya apa itu matahari. Kita akan mengenal lebih dekat. Matahari adalah bintang. Jadi matahari itu adalah bintang karena apa? Karena dia memancarkan cahayanya sendiri. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem. Jadi garis bawahi. Pusat sistem tata surya. Jadi pusat sistem tata surya adalah matahari yang merupakan bintang karena dia merupakan bola gas panas. Dia memancarkan cahayanya sendiri. Oke. Itu dia matahari. Lanjutkan. Nah, perlu kalian catat sini pertama tentang bagian-bagian matahari. Bagian-bagian matahari ada 4. 1. Inti matahari. 2. Fotosfer ya, perlu kalian catat. Kalian baca di sini suhunya inti matahari tentu sangat panas. Ini ya inti matahari core. Sangat panas, suhunya berkisar 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius. Sangat panas sekali ya. Nah, terus fotosfer adalah bagian kedua. Fotosfer ini di atas inti ada namanya fotosfer. Fotosfer di dalam buku LKS juga bisa kalian baca halaman 61, penjelasan tentang bagian-bagian matahari. Nah, lapisan yang memancarkan cahaya ke bumi paling kuat, jadi fotosfer. Ya, fotosfer. Ini fotosfer. Buku kalian, ini pamahnya. Bagian yang ini terluar ini fotosfer ya. Ini nih. Nah, fotosfer. Oke, bisa kalian baca keterangannya di bawah sini apa saja fotosfer itu. Suhunya berapa, terus ketebalannya berapa ya, letaknya di mana, bisa kalian baca di situ fotosfer. Ini fotosfer. Suhunya 6000 Kelvin ya, sangat panas dengan ketebalan 300 km. Bisa kalian bayangkan untuk bagian ini saja ketebalan seini berapa besar matahari ya. Nah,
Jadi tebalnya sekitar 300 km. Bisa kalian baca ya, sangat jelas sekali di sini. Bapak hanya menjelaskan secara yang bagian tersulit dipahami ya. Nah, oke. Dalam fotosfer terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat dan dingin serta lebih gelap dari wilayah sekitarnya. Oke. Nah, ada yang ketiga kromosfer dan korona. Jadi korona itu adalah bagian dari matahari ya sebenarnya. Corona, bukan virus corona ya. Ini adalah corona bagian dari matahari. Kromosfer memiliki suhu 4500 Kelvin. Oke, ketebalannya cuma 2000 km. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu gerhana matahari total. Sedangkan corona merupakan lapisan terluar matahari. Lapisan paling luar matahari. Ini corona nih. Suhunya 1 juta Kelvin, ketebalan 700.000 km. Nah, pada saat gerhana matahari total, corona itu berbentuk seperti mahkota. Terlihat, kita bisa lihat foto di sini ya. Tolong kalian perhatikan corona. Pada saat matahari total, gerhana matahari total, nah ini nih corona nih, yang Bapak kasih tanda X. Ini gerhana matahari saat matahari ketutupan dengan bulan ya, sempurna, gelap. Oke, ada seperti mahkota. Ini nih tanda X ini adalah corona. Ingat ini ya, ini disebut dengan corona. Oke, lanjutkan. Oke, jadi ingat ya, ada 4. Pertama, kalian harus tahu bagian-bagian dari matahari. Ada inti, fotosfer, kromosfer, korona. Bisa diingat dengan mudah saja. Oke, korona tadi yang bisa kalian lihat saat gerhana matahari total. Kromosfer juga. Nah, gelang merah yang mengelilingi bulan. Ada tadi ya, foto gelang merah saat dia gerhana matahari di bawah dari korona. Kromosfer di bawah dari korona. Jadi kromosfer dulu baru korona. Korona paling luar, di bawahnya ada kromosfer berbentuk seperti gelang merah. Oke. Matahari adalah bintang. Nah, ini bisa kalian catat ya, yang tanda kotaknya adalah penting sekali. Nah, kita lanjut kepada planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Jadi ingat ya, planet itu benda langit yang tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Kalau matahari bisa, nah kalau planet tidak bisa. Apa saja planet? Planet terbagi menjadi 2. Tolong kalian catat. Pertama adalah planet terestrial. Siapa tahu nanti keluar saat ulangan. Ini planet terestrial adalah planet dalam. Planet dalam itu ada 4 yang termasuk planet dalam. Jadi planet terbagi menjadi 2. Ada planet luar dan planet dalam. Planet dalam disebut dengan planet terestrial. Kalau planet luar termasuk disebut dengan planet Jovian. Tulis di buku kalian apa saja termasuk planet dalam. Planet dalam ada di sini nih, nggak usah tulis juga nggak apa-apa. Kalian tandai ini termasuk planet dalam, ada 4. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Jadi planet terestrial atau planet dalam itu ada 4. Ini namanya. Sedangkan planet luar adalah planet yang disebut dengan planet Jovian. Planet Jovian adalah planet yang letaknya jauh dari matahari. Berarti sisanya dari planet dalam. Setelah Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Jadi dihafal urutannya ya. Jadi planet luar ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus nih. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nih, kalian catat nih paling bawah. Ini adalah planet luar. Jadi bisa dibedakan ya. Ini adalah planet dalam, Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Ini planet luar. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Dihafal. Oke. Ada benda langit lagi namanya komet. Komet adalah dari bahasa Yunani yaitu berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet terdiri dari debu, partikel batu bercampur dengan es, metana, dan amonia. Ini gambar komet. Komet ini bisa disebut dengan bintang berekor karena dia punya ekor. Bintang berekor. Jadi disebut dengan bintang berekor karena dia punya ekor komet. Yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Sangat panjang ya ekor komet ini. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari karena dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Kenapa ekor komet ini
selalu bergerak menjauhi matahari karena dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari tentunya. Jadi karena radiasi matahari, ekor komet ini akan menjauhi matahari ketika berdekatan dengan matahari. Itu keunikannya ya, karena ada radiasi matahari. Diingat ini, ada radiasi matahari. Ini dicatat juga nih bagian-bagian komet. Tolong kalian ingat atau catat, atau kalian tandai pakai pensil di rumah. Di bukunya masing-masing boleh pakai pensil saja tandai. Oke, jangan pakai pulpen ya, pakai pensil. Dibaca ini sebelum nanti ulangan harian. Oke, meteoroid kita lewati saja. Asteroid juga kita lewati, langsung kita ke bumi ya. Ya cepat. Nah, bumi. Oke, bumi juga disebut dengan planet biru karena hampir keseluruhan bumi itu terdapat adalah air atau lautan ya. Makanya disebut dengan planet biru karena sebagian besar dari bumi itu adalah air. Di mana tempat kita tinggal yaitu bumi. Oke, di sini Bapak juga akan menjelaskan bahwa bentuk bumi adalah bulat, bukan datar ya. Bumi itu bulat, planet bumi itu bulat, bukan datar. Bisa kalian baca di sini ya. Nah, memang tidak benar-benar bulat, tetapi sedikit lonjong. Oke ya. Tapi secara garis besar bumi itu bentuknya bulat. Di sini dikatakan tidak benar-benar bulat, tapi bukan datar ya. Nah, tapi agak sedikit lonjong katanya, tapi bukan datar. Jadi kalau teori bumi datar itu salah ya. Nah, benarlah bumi itu bulat. Di sini juga kita akan langsung ke intinya. Nah, bumi itu berotasi. Rotasi itu apa? Rotasi itu bisa kalian baca di sini ya. Rotasi itu adalah perputaran pada porosnya. Bumi berputar pada porosnya, itu rotasi. Apa yang disebabkan rotasi? Nah, ini kalian catat. Yang penting, yang disebabkan rotasi adalah nih, gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, pembelokan arah angin, pembelokan arah arus laut. Jadi akibat dari rotasi bumi, fenomenanya adalah kita merasakan gerak semu harian matahari. Padahal matahari diam ya. Apa gerak semunya? Yaitu ketika kita melihat matahari itu bergerak dari timur ke barat. Matahari kita lihat bergerak dari timur ke barat. Padahal yang matahari cuma diam, yang bergerak adalah bumi ya. Nah, itu gerak semu harian matahari. Tiap hari kita melihat matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Padahal matahari itu diam, yang bergerak adalah bumi. Nah, itu ya dampak dari rotasi bumi. Bumi berputar pada porosnya. Ini perbedaan waktu, pembelokan arah angin, pembelokan arah arus laut. Ini efeknya atau fenomenanya bisa kalian baca di buku LKS halaman 63. Pergantian siang dan malam. Oke, selain itu juga ada pergantian siang dan malam, jelas ya. Ada siang, ada malam akibat dari bumi itu berputar pada porosnya atau rotasi. Adanya perbedaan waktu, sudah ya, sini ada. Terus gerak semu harian matahari dan pembelokan arah arus laut. Ini kurang satu nih, pergantian siang dan malam. Kalian tambahi ya sini pergantian siang dan malam. Kedua, revolusi bumi. Revolusi itu adalah perputaran mengelilingi matahari. Di perbedaannya tadi bisa tahu ya, kalau rotasi bumi berputar pada porosnya, kalau revolusi bumi berputar mengelilingi matahari. Apa fenomenanya jika bumi berputar mengelilingi matahari? Pertama, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Kalau tadi gerak semu harian ya, kalau ini adalah gerak semu tahunan matahari. Apa itu gerak semu tahunan matahari? Bisa kalian baca di buku LKS halaman 64. Yang penting kalian tahu ya, ada gerak semu tahunan, berarti ini adalah efek dari revolusi. Cukup kalian tahu saja. Alasannya ada dijelaskan di buku LKS itu halaman 64. Gerak semu tahunan matahari. Matahari itu pergeseran. Jadi gerak semu tahunan matahari adalah pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara. Biasanya terjadi pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni. Dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan. Nah, biasanya terjadi pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Ada di halaman 64. Itu adalah gerak semu tahunan. Kenapa semu? Karena dia
Seakan-akan matahari itu dia bergeser ya, bergeser sesuai dengan ini tadi gerak semu tahunannya, yaitu bergerak dari belahan bumi utara. Nah, terus bergerak dari utara ke selatan, selatan ke utara ya. Oke. Itu tadi akibat dari gerak semu tahunan. Oke. Nah, lanjut ke efek ini yang kedua, ini yang perlu kalian hafal juga, ada perbedaan lamanya. Jadi perbedaan lamanya siang dan malam itu termasuk efek revolusi bumi, fenomena akibat revolusi bumi. Pergantian musim, jelas pergantian musim. Jadi ada 3 ya, ada 3 saja di benar. Tolong diingat. Jadi tolong dibedakan ya, akibat rotasi dan akibat revolusi. Itu poin yang selanjutnya, kisi-kisi selanjutnya. Kisi-kisi selanjutnya adalah revolusi dan rotasi. Apa dampak revolusi, apa dampak rotasi? Tolong kalian ingat. Lanjut kita ke kondisi bulan. Nah, terakhir kita mempelajari tentang bulan. Bulan adalah satelit bumi. Jadi bulan itu adalah satelit bumi. Diingat, bulan itu satelit bumi. Bulan itu punya bentuk seperti kita lihat dalam keadaan sehari-hari ya. Ada bentuknya bulan. Nih. Ada bulan baru ya. Ada bulan sabit, bulan separuh, dan bulan cembung. Bulan purnama ada 5. Bentuk bulan mirip planet. Permukaan bulan sangat gelap, tidak memiliki atmosfer, terjadi perubahan suhu yang sangat drastis, tidak ditemukan air, makhluk hidup, kering, tandus, banyak kawah, dan terdapat pula dataran tinggi dan pegunungan. Jadi halaman 65 di LKS ada penjelasan tentang bulan. Jadi bulan itu tidak memancarkan cahaya sendiri. Berarti bulan itu bukan bintang ya, bulan itu adalah satelit bumi. Dia tidak memancarkan cahayanya sendiri. Nah, di sini ada fase-fase bulan, ada bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, bulan purnama. Bisa kalian baca ya. Nah, nih, bulan sabit yang sering kita dengar, bentuknya seperti sabit ya. Bulan sabit itu terjadi ketika apa? Ketika bulan terkena sinar matahari 1/4 saja. Sehingga permukaan bulan terlihat bumi hanya 1/4. Ingat ya, kalau 1/4 artinya itu bulan sabit. Jika sinar matahari yang terkena bulan hanya 1/4, berarti akan terbentuk bulan sabit. Jika separuh akan terjadi bulan separuh. Kalau bulan cuma separuh cahayanya, nah itu karena sinar yang terkena bulan hanya separuh. Jika sempurna, nah jika terjadi semua bagian bulan terkena sinar matahari secara sempurna ya, terjadi akan bulan purnama yang sangat indah. Nah, ini harus kalian baca bulan sabit, bulan separuh, dan bulan purnama, termasuk kisi-kisi dalam ulangan nanti. Nah, oke, perbedaannya ya dibaca. Lanjut, tadi tentang bulan ya, nih matahari. Oke. Nih, jika berada di posisi 1 akan terjadi bulan baru. Jika terjadi di posisi 2 akan terjadi bulan sabit. 3 itu bulan separuh, 4 bulan cekung, 5 bulan purnama. Oke. Ini bumi ya. Matahari. Fase kemunculan bulan. Jadi bulan itu juga berotasi dia, berevolusi. Bulan itu juga mengitari bumi. Ingat ya, bulan itu juga bergerak mengitari bumi. Oke, fase bulan. Tidak usah kalian bacain ya, bentuk bulan sudah tadi menjelaskan. Nah, bulan juga melakukan 3 gerakan, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama-sama bumi. Jadi bulan itu juga berotasi itu adalah bulan itu berputar pada porosnya sendiri. Nah, ini bulan berputar di porosnya sendiri nih di sini. Berevolusi, dia bergerak mengelilingi bumi dan juga
bergerak bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Karena dia satelit nih. Karena dia satelit bumi, jadi dia bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Dia bisa bergerak sendiri, di sini muter di porosnya, dia juga berevolusi mengelilingi bumi. Nah, itulah bulan, 3 gerakan. Oke, jadi yang kalian harus tahu itu tadi ya. Ini bentuk-bentuk bulan, fase-fase bulan, maaf. Nah, ada bulan baru, sabit, separuh, cembung, dan purnama. Terus terakhir ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari jika posisi bulan dan matahari dan bumi. Bagaimana posisinya? Posisinya adalah bulan berada di matahari, di antara matahari dan bumi. Artinya bulan di tengah-tengah. Nih. Bulan berada di antara matahari dan bumi. Jadi ini akan terjadi gerhana matahari. Bulan di tengah-tengah di antara matahari dan bumi. Ingat ya posisinya. Nah, ada gerhana matahari total, ada gerhana matahari cincin, matahari sebagian. Bagian gelap di sini adalah namanya umbra. Bagian kabur-kabur atau bagian remang-remang, nah ini disebut penumbra. Nah, selain ada gerhana matahari, yang terakhir ada gerhana bulan. Apa gerhana bulan? Posisinya bagaimana terjadi jika bumi terletak di antara matahari dan bulan. Jadi yang di tengah bumi. Kalaunya gerhana matahari, tolong diingat. Bulan berada di antara matahari dan bumi. Kalaunya gerhana bulan, bumi berada di antara bulan dan matahari. Nah, oke ya. Oke, itu tadi bisa Bapak jelaskan tentang gerhana matahari. Ingat posisinya saja dulu. Jika di sini ada matahari, di sini bulan, maka akan ketutup sini ya, bagian-bagian gelap karena terjadi gerhana ya. Nah, terlindung oleh bumi, maka disebut dengan umbra, bayangan gelap. Penumbra adalah bagian kabur. Di sini bagian-bagian remang-remang antara gelap dan tidak gelap, disebut remang-remang ya, kabur, namanya penumbra. Gerhana matahari terjadi jika bla bla bla. Sudah ya dia? Jika bulan Pak berada di antara matahari dan bumi. Kalau gerhana bulan, bumi yang terletak di antara matahari dan bulan. Jangan terbalik. Nah, itu gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, oke, itu saja yang bisa Bapak jelaskan mungkin ya. Dari pertemuan ini sudah 20 menit. Tolong kalian pelajari lagi bukunya ya. Buku paketnya sudah punya semua. Kalian tandai pakai pensil saja, boleh. Garis bawahi yang Bapak jelaskan merupakan kisi-kisi yang akan keluar. Tolong kalian pelajari. Oke, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan melalui WhatsApp atau bisa tanya langsung jika ketemu Bapak di sekolah. Semoga bermanfaat yang Bapak jelaskan. Oke, itu merupakan dasar-dasar atau rangkuman dari penjelasan Bapak sebelumnya. Ada 2 video yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Hari ini ada penjelasan rangkumannya saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tolong pelajari lagi ya. Termasuk ini sudah Bapak jelaskan bagian dari kisi-kisi yang akan keluar di ulangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.